Cincin berlian milik wanita terkaya desa hilang. Dan tanpa bukti, Mbah Tarmi, nenek penjual warung, dituduh mencurinya. Nama baik hancur, hidupnya di ujung tanduk, sampai sang cucu pulang sebagai mantan intel TNI. Bisakah ia membongkar konspirasi besar di balik tuduhan itu? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Semoga kalian selalu sehat, rezekinya lancar, dan dijauhkan dari fitnah. Komen amin kalau setuju. Tonton sampai akhir karena kebenaran ada di detik-detik terakhir. Pagi baru saja menyapa langit desa Karangjati dengan selimut kabut tipis yang menggantung di antara batang-batang pohon kelapa. Udara masih segar, jalanan belum ramai, hanya suara ayam jantan dan langkah-langkah kecil para ibu yang mulai menyapu halaman rumah mereka. Di sudut kecil dekat persimpangan, berdiri sebuah warung kayu sederhana dengan atap sengkaratan. Di depannya terdapat bangku panjang dari bambu yang mulai lapuk, tempat para petani biasa duduk sambil menyeruput kopi hitam pekat buatan Mbah Tarmi. "Pagi, Mbah. Kopi pahit satu ya, kayak biasa," teriak Pak Karto, petani tua yang tiap hari ke sawah sejak subuh. Mbah Tarmi tersenyum kecil dari balik etalase warungnya. Tubuhnya sudah membungkuk. Wajahnya dipenuhi keriput yang menyimpan banyak kisah. Tapi senyum itu, senyum seorang perempuan yang terlalu lama bertahan hidup dalam kesederhanaan, tak pernah pudar. "Iya Pak Karto, tunggu sebentar. Airnya baru saja mendidih," jawabnya. Pelan, sambil menuangkan kopi ke dalam gelas kaca yang sedikit retak di pinggirnya. Warung itu bukan sekadar tempat belanja. Ia adalah tempat bertukar cerita, tempat curhat para ibu, tempat berdebat soal hasil panen, bahkan kadang jadi pos ronda, tak resmi para pemuda. Meskipun warung itu sangat sederhana, keberadaan Mbah Tarmi seperti lilin kecil yang menjaga kehangatan desa. Sayangnya, tak semua mata memandang dengan kasih. Dari kejauhan, sebuah mobil mewah melintas pelan di jalan tanah depan warung. Debu-debu beterbangan. Kaca mobil terbuka dan dari dalamnya terlihat wajah Yanti, istri Lurah Karangjati. Rambutnya ditata anggun, bibirnya merah menyala, kacamata hitam menghiasi wajahnya, meski matahari baru naik sepenggalah. "Lihat tuh, warung reot masih aja berdiri, merusak pemandangan," gumam Yanti sinis. Sopirnya hanya mengangguk diam. Ia sudah biasa mendengar kalimat seperti itu dari majikannya. Bagi Yanti, apapun yang tidak mengilap atau tak berpagar besi adalah gangguan. Mbah Tarmi mendengar suara mobil dan sedikit melirik. Ia tahu betul siapa yang baru saja lewat, tapi ia tidak mau ambil pusing. Hidupnya terlalu pendek untuk dipenuhi kebencian. Namun takdir punya rencana lain. Hari itu, setelah jam 9 pagi, desa mendadak geger. Kabar cepat menyebar dari mulut ke mulut, cincin berlian milik Bu Yanti hilang. Katanya terakhir dipakai waktu ke warung Mbah Tarmi. "Seru," salah satu ibu saat berkumpul di pos ronda. "Wah, jangan-jangan," kata-kata itu menggantung. Tak perlu dilanjutkan. Semua tahu kemana arah tuduhan itu. Siangnya, 2 anggota Linmas mendatangi warung Mbah Tarmi. Di belakang mereka, berdiri Yanti dengan wajah tegang dan sorot mata penuh curiga. "Maaf Bu, saya benar-benar tidak tahu apa-apa," kata Mbah Tarmi. Tangan gemetar, suara nyaris tak terdengar. "Jangan pura-pura Mbah, cincin saya mahal, sangat mahal. Saya cuma mampir ke warung ini waktu pagi. Setelah itu hilang," bentak Yanti sambil menuding-nuding. "Coba kita periksa tempatnya. Siapa tahu memang ada yang jatuh," kata salah satu Linmas, berusaha meredakan. Tapi Yanti tak mau tahu. "Tidak usah cari alasan. Lihat saja hidupnya. Jangankan berlian, untuk makan pun pas-pasan. Sudah jelas dia yang ambil." Desa Karangjati menjadi gaduh. Warung Mbah Tarmi mulai dijauhi. Pelanggan yang biasa datang mulai mencari alasan untuk tak singgah. Tatapan orang-orang berubah. Ada yang iba, ada yang percaya pada Yanti, tapi tak sedikit pula yang memilih diam. Di malam yang sunyi, Mbah Tarmi duduk sendiri di dalam warung, kecilnya yang kini sepi. Tangannya mengusap meja kayu dengan pelan. Ia mencoba mengingat setiap detik pagi itu. Ia memang menyajikan teh manis untuk Yanti, tapi cincin. Ia bahkan tak pernah melihatnya. Air mata perlahan turun membasahi pipinya, yang keriput.
Ia merasa dunia seolah runtuh di atas kepalanya. Ia hanya perempuan tua yang mencoba bertahan hidup dengan menjual kopi, gorengan, dan rokok eceran. Kini, nama baiknya yang jadi taruhan. Di pojok kamar, di balik tumpukan kardus lama, sebuah foto bingkai kusam tergantung. Foto seorang pemuda berseragam TNI. Matanya tajam, rahangnya tegas. Itulah Yusuf, cucu kesayangan, yang kini tak diketahui rimbanya. Terakhir kali Yusuf datang setahun lalu. Sejak itu, tak ada kabar. Mbah kangen kamu. Kalau kamu ada di sini, mungkin Mbah nggak akan selemah ini. Bisiknya lirih. Ia tak tahu, di waktu yang sama, jauh, di kota yang berbeda, Yusuf baru saja menyelesaikan misi berbahaya. Ia duduk di atas kasur asrama, membuka pesan di ponselnya. Satu pesan dari tetangga lama masuk. Yusuf, nenekmu dituduh mencuri cincin Bu Yanti. Kami tak bisa berbuat banyak, tolong pulang kalau bisa. Tatapan Yusuf berubah dingin. Tangannya mengepal. Dalam hati ia berjanji, Mbah, tunggu aku akan datang, dan kebenaran akan aku bawa pulang ke desa ini. Pagi itu, angin berhembus lembut di desa Karangjati. Aroma embun masih terasa segar, namun suasana tidak seperti biasa. Ada yang berbeda. Warung Mbah Tarmi yang biasanya jadi tempat pertama dikunjungi warga sebelum ke ladang, pagi itu sepi, sunyi. Bahkan suara sandal menyapu tanah pun tak terdengar melintasi halaman warung reot itu. Mbah Tarmi duduk di bangku bambu warungnya. Kedua tangannya menggenggam cangkir teh panas yang sudah hampir dingin. Matanya menatap kosong ke arah jalan desa. Sesekali ia menarik napas dalam, seakan berusaha menelan rasa getir yang tak sanggup ia keluarkan lewat air mata. Tuduhan Yanti 2 hari lalu benar-benar menghancurkan hatinya. Bukan hanya soal cincin yang hilang, tapi karena satu desa seakan mulai memandangnya seperti orang asing. Seperti penjahat, tak ada yang mampir, tak ada yang membeli, tak ada yang menyapa. Gorengan. Mbah. 2. Suara seorang anak kecil tiba-tiba membuat hati Mbah Tarmi bergetar. Ia tersenyum tipis. Itu suara Narti, anak kelas 3 SD yang tiap pagi selalu lewat sebelum berangkat sekolah. Namun belum sempat tangan keriput itu mengambil gorengan, suara motor terdengar memecah pagi. 3 orang berpakaian linmas turun cepat dari motor, berjalan tergesa mendekat. Mbah Tarmi. Salah satu dari mereka memanggil tegas. Mbah Tarmi meletakkan cangkir teh. Ia berdiri pelan, tubuhnya bergetar. Iya, Pak. Kami mendapat perintah untuk membawa Mbah ke balai desa pagi ini. Ada laporan tambahan soal kehilangan cincin itu. Sekarang, wajahnya pucat. Tapi, Mbah belum tahu apa-apa. Kami hanya menjalankan tugas, Mbah. Mohon kerjasamanya. Ujar linmas muda yang terlihat canggung. Desa mulai ramai. Warga berdiri di depan rumah masing-masing. Beberapa ibu berbisik-bisik, beberapa pemuda terlihat kasak kusuk. Semua mata tertuju ke arah satu titik. Seorang nenek renta yang berjalan pelan, digiring oleh linmas, menuju balai desa. Balai desa Karangjati hari itu ramai luar biasa. Yanti duduk di kursi depan, mengenakan kebaya mewah berwarna merah marun. Di sampingnya, duduk Pak Lurah, suaminya, yang tampak canggung tapi memilih diam demi meredakan situasi. Beberapa tokoh desa duduk di kursi panjang di pinggir ruangan. Begitu Mbah Tarmi masuk, ruangan mendadak hening. Duduk, ucap Pak Lurah datar. Mbah Tarmi menunduk dan duduk perlahan. Kedua tangannya menggenggam ujung kain jariknya. Nafasnya tak beraturan. Matanya menatap lantai tanpa berkata sepatah kata pun. Yanti langsung bangkit. Pak, saya nggak main-main. Cincin saya itu harganya bisa buat beli 3 rumah. Saya terakhir kali memakainya waktu mampir ke warung dia. Dan setelah itu, hilang. Apakah kita harus menunggu sampai semua orang kecolongan juga baru bertindak? Beberapa orang mengangguk. Beberapa lainnya masih ragu. Tapi suasana sudah dikendalikan oleh emosi Yanti. Pak Lurah mengangkat tangan. Bu Yanti, tenang dulu. Kita tidak bisa menuduh seseorang tanpa bukti. Bukti?
Yanti menyindir tajam. Bukti paling jelas adalah keadaan. Lihat hidupnya. Miskin. Siapa lagi yang butuh uang cepat kalau bukan dia? Suasana mulai gaduh. Beberapa ibu mulai bergumam. Ya juga sih. Tapi masa iya Mbah Tarmi? Kita nggak tahu hati orang. Mbah Tarmi akhirnya bicara. Suaranya pelan tapi penuh luka. Saya nggak pernah ambil barang siapapun. Seumur hidup saya, jualan di warung itu demi bisa makan. Bukan buat mencuri. Kalau saya lihat cincin itu jatuh, saya kembalikan. Tapi saya sungguh tidak tahu. Yanti menatap tajam. Omong kosong. Saya yakin cincin itu ada di rumah Mbah. Kita periksa saja sekarang juga. Pak Lurah terlihat tak setuju. Itu melanggar hukum, Bu. Yanti menggebrak meja. Kalau begitu saya lapor polisi kota. Saya tak peduli. Saya akan seret perkara ini ke ranah hukum kalau desa tak bisa beri keadilan. Suasana membara. Mata Mbah Tarmi mulai basah. Tapi ia tahan. Ia harus kuat. Meski tubuhnya rapuh, hatinya belum menyerah. Di luar ruangan, diam-diam, seorang pria dengan topi lebar dan masker duduk di atas sepeda motor, memperhatikan dari kejauhan. Ia menyimak semua. Tangannya menggenggam ponsel, merekam diam-diam. Itu adalah Yusuf. Malam harinya, rumah Mbah Tarmi kembali sepi. Ia duduk sendiri di ruang tengah. Pintu masih terbuka. Angin malam meniupkan hawa dingin ke dalam rumah kayu tua. Itu, tiba-tiba langkah kaki terdengar. Yusuf berjalan masuk, melepas sepatunya dan langsung duduk di lantai. Mbah, suaranya berat, lirih, tapi tegas. Mbah Tarmi menoleh pelan, matanya terbelalak. Yusuf, ya Allah, kamu pulang, Le. Suaranya tercekat, lalu tangisnya pecah. Ia memeluk cucunya erat-erat. Mbah udah nggak tahu harus gimana. Orang-orang udah nggak percaya sama Mbah. Yusuf memeluk sang nenek. Mata tajamnya memandang ke arah pintu rumah. Ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya. Bukan sekadar kasih sayang seorang cucu, tapi tekad seorang prajurit. Ini bukan hanya soal harga diri sang nenek, tapi soal keadilan yang diinjak-injak. Mulai malam ini, Mbah nggak sendiri, kata Yusuf. Mbah Tarmi memandang wajah cucunya, lalu bertanya pelan. Kamu sudah bukan anak biasa ya, Le? Yusuf tak menjawab. Ia hanya tersenyum samar. Di luar rumah, bayangan malam memeluk desa dengan tenang. Tapi dalam hati Yusuf, badai sedang mulai berputar. Ia tahu, musuhnya bukan cuma Yanti. Tapi sistem yang selama ini membiarkan orang kecil diinjak tanpa suara. Langit desa Karangjati pagi itu kelabu. Matahari enggan menampakkan sinarnya, seolah turut menyimpan luka yang tengah dirasakan salah satu warganya. Namun di rumah kayu sederhana yang berada di ujung desa, seorang pemuda tengah duduk di beranda. Rambutnya agak panjang, matanya tajam, sorot wajahnya tenang namun penuh perhitungan. Ia adalah Yusuf, cucu satu-satunya Mbah Tarmi. Sudah 2 hari ia kembali, namun tak satupun orang desa menyadari kehadirannya. Ia sengaja datang diam-diam, membaur mengamati, dan memetakan semua kemungkinan. Mbah mau ke warung dulu, Le. Ucap Mbah Tarmi sambil membawa keranjang isi jajanan dagangan yang biasa ia jual. Yusuf menoleh. Mbah masih mau buka warung? Tanyanya pelan. Mbah Tarmi terdiam sesaat. Kalau Mbah berhenti jualan, nanti orang-orang tambah percaya kalau Mbah benar-benar salah. Lagi pula, Mbah nggak bisa diam di rumah terus. Bisa gila nanti, Le. Yusuf mengangguk kecil. Kalau gitu, biar aku temani, ujarnya sambil berdiri. Mbah Tarmi tersenyum haru. Hatinya terasa sedikit lebih ringan. Meski dunia sedang menuduhnya, kehadiran cucunya yang lama tak pulang, itu seperti embun di padang gersang. Pagi itu, desa kembali heboh. Bukan karena warung Mbah Tarmi, tapi karena pemuda asing yang tiba-tiba muncul di sebelah Mbah Tarmi, duduk tenang sambil menyeruput kopi. Siapa itu? Bisik seorang ibu pada kawannya. Itu kayaknya cucunya Mbah Tarmi deh. Yusuf namanya. Dulu kerja di kota, katanya jadi tentara. Wah, kalau benar, bisa bahaya buat Bu Yanti. Desas-desus mulai menyebar lagi,
Tapi kali ini bukan tuduhan, melainkan harapan. Orang-orang yang diam mulai berani membicarakan kemungkinan bahwa Mbah Tarmi memang tidak bersalah. Yusuf sendiri hanya diam. Ia mendengarkan, mencatat wajah-wajah yang berubah, dan memperhatikan orang-orang yang dulunya dekat kini menjauh. Semuanya ia simpan di dalam ingatan yang tajam. "Pak, Bu, silakan duduk," ucap Yusuf ramah saat ada dua orang tua lewat dan tampak ragu hendak mampir ke warung. Mereka menoleh. Salah satunya Pak Jamin, akhirnya mengangguk. "Sudah lama kamu nggak pulang, Yusuf," katanya. Yusuf tersenyum. "Iya, Pak. Tapi saya selalu ingat rumah ini." Suasana perlahan mencair. Satu demi satu orang kembali duduk. Warung yang sebelumnya sepi kembali terisi tawa kecil dan obrolan hangat. Seolah kehadiran Yusuf membawa aura baru. Namun bukan itu tujuan utamanya. Malam harinya, di kamar kecil bekas gudang belakang rumah, Yusuf menyusun rencana. Ia mengeluarkan laptop dan menyalakan koneksi lewat sinyal satelit kecil yang dibawanya dalam tas militer. Ia membuka berkas-berkas lama, mencari nama Yanti dan suaminya di berbagai catatan berita, laporan aset, dan berita hukum. Lalu, matanya berhenti pada satu artikel yang membuat alisnya mengernyit. Laporan hilangnya cincin bukti kasus penipuan. Investasi berlian di Surabaya belum terungkap. Yusuf membaca lebih dalam. Di situ disebutkan bahwa salah satu barang bukti penting, sebuah cincin berlian unik, hilang saat proses penanganan kasus investasi ilegal oleh kelompok pengusaha fiktif yang sempat menyeret nama seorang istri lurah dari wilayah Jawa Timur. Nama, itu disensor dalam berita. Tapi Yusuf tidak butuh waktu lama untuk tahu siapa orangnya. "Yanti," bisiknya. Ia membuka kembali rekaman saat Yanti memaksa masuk ke warung dan menuduh Mbah Tarmi. Wajahnya, cara bicaranya, sorot matanya, bukan seperti orang kehilangan barang biasa. Terlalu terburu-buru, terlalu bernafsu ingin menjatuhkan. Yusuf mencatat. Kenapa Yanti langsung menuduh tanpa memberi waktu? Kenapa ia menolak tawaran untuk mengecek CCTV dari toko emas, tempat ia terakhir beli perhiasan? Apa alasan cincin itu hilang justru setelah ia mampir ke warung yang tidak punya saksi lain? Ia tahu sesuatu sedang disembunyikan. Keesokan harinya, Yusuf menemui seseorang yang ia tahu bisa dipercaya. Pak Gito, mantan kepala sekolah, kini tinggal sendirian di dekat sungai. Ia dikenal bijak dan jujur, serta pernah menjadi guru Yanti di masa kecil. "Pak Gito, saya mau tanya, apakah Bapak tahu soal cincin yang dituduhkan itu?" tanya Yusuf hati-hati. Pak Gito mengangguk pelan. "Tahu. Tapi kamu harus hati-hati, Nak. Yanti bukan cuma istri lurah. Dia punya jaringan. Banyak orang takut padanya." "Saya tidak takut, Pak. Saya cuma ingin tahu kebenaran." Pak Gito menarik napas dalam. Dulu waktu suaminya belum jadi lurah, Yanti pernah hampir terlibat kasus investasi emas bodong. Tapi karena ada perantara, namanya bersih. Tapi cincin itu dulu pernah dia tunjukkan padaku. Katanya itu cincin rahasia. Sejak hilang dari kota, dia bawa pulang ke sini. Yusuf mendengar dengan saksama. Jadi bisa jadi cincin itu bukan miliknya, tapi barang bukti kejahatan? Pak Gito mengangguk, tapi tak ada yang berani buka suara. "Kalau kamu mau bongkar, kamu harus punya bukti kuat. Bukti yang tak bisa dibantah." Yusuf menggenggam tangan Pak Gito. "Terima kasih, Pak. Ini lebih dari cukup." Malamnya, Yusuf menulis pesan untuk salah satu temannya di pusat komando. Butuh identifikasi cepat atas satu cincin berlian, kemungkinan terhubung dengan kasus penipuan di Surabaya. Target, Yanti, istri lurah Karangjati. Lalu ia mematikan semua perangkat. Hatinya berkecamuk. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar membela Mbah Tarmi. Ini tentang mengungkap sesuatu yang jauh, lebih besar. Sebuah penipuan sistematis yang disembunyikan di balik kekuasaan lokal. Dan semua ini dimulai dari satu warung kecil yang dipenuhi kesetiaan seorang nenek kepada kebenaran.
Malam di desa Karangjati seakan menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa ditebak orang awam. Langit penuh bintang, namun gelap menyelimuti jalanan kecil yang tak bertuan. Di rumah-rumah penduduk, lampu temaram menggantung di beranda, beberapa sudah padam, menyisakan suara jangkrik yang memecah keheningan. Tapi di rumah kayu tua milik Mbah Tarmi, satu ruangan tetap menyala, gudang belakang. Yusuf menatap layar laptopnya yang mulai menampilkan hasil dari data investigasi pusat. Di layar itu muncul gambar cincin berlian dengan ciri sangat spesifik. Satu berlian biru muda di tengah, dikelilingi 4 batu kecil membentuk lambang matahari. Status, bukti hilang dari kasus PT Daya Emas Indonesia. Tersangka utama kabur, perantara dihilangkan, dan penyimpangan uang investor mencapai miliaran rupiah. Cincin ini, menurut laporan, diyakini disimpan oleh perantara wanita yang menghilang tanpa jejak. Yusuf menghela napas. Berarti ini bukan sekadar pencurian, tapi upaya menghilangkan bukti. Ia membuka folder lain. Di situ terdapat rekaman video pendek, hasil tangkapan kamera drone kecil yang ia pasang diam-diam di sekitar rumah lurah. Dalam video, tampak Yanti berjalan tergesa malam hari, membawa kotak kecil berbalut kain merah ke belakang rumah. Ia membuka pintu gudang kecil yang terkunci, lalu masuk sebentar, dan keluar dengan tangan kosong. Penyimpanan rahasia, gumam Yusuf. Ia menyimpan semua rekaman ke dalam flash disk terenkripsi. Namun sebelum ia beranjak, suara pelan terdengar dari balik pintu. Ketukan ringan. Tok. Tok. Yusuf menyembunyikan laptopnya dan membuka pintu. Terlihat wajah lelah Mbah Tarmi berdiri di sana. "Le, kamu belum tidur?" "Belum, Mbah. Lagi nyari udara," bohongnya halus. Mbah Tarmi menatap cucunya lama. Ia tahu ada yang Yusuf sembunyikan. Tapi ia tak bertanya lebih jauh. "Kamu itu kayak almarhum bapakmu. Diam-diam, tapi jalan pikirannya dalam. Apapun yang kamu lakukan, Mbah percaya," ucapnya lirih. Yusuf menggenggam tangan sang nenek. "Terima kasih, Mbah. Aku janji, semua ini akan selesai. Nama Mbah akan kembali bersih." Keesokan harinya, Yusuf menuju rumah lurah, tapi kali ini bukan sebagai cucu biasa, melainkan menyamar sebagai petugas dari koperasi desa. Ia mengenakan topi, kacamata gelap, dan membawa tas kerja berisi dokumen palsu. Di halaman rumah, ia disambut oleh salah satu pekerja rumah tangga. "Maaf, Bu Yanti sedang tidak bisa diganggu," ujar si pembantu. Yusuf tersenyum sopan. "Saya cuma mau tanya soal program simpan pinjam. Saya dengar Bu Yanti pernah ikut." "Wah, soal itu harus tanya langsung, Pak. Tapi Bu lagi keluar ke kecamatan." Yusuf menunduk, lalu mengalihkan pandangan ke arah gudang di belakang rumah. Matanya tajam, mengukur jarak dan posisi kamera pengawas. Lalu, ia menaruh sebuah brosur koperasi di teras dan pamit pergi. Tapi itu hanya awal. Siangnya, saat Yanti pergi, lagi ke salon di kota, Yusuf kembali. Kali ini lewat jalan samping yang hanya dikenal warga setempat. Ia melewati semak-semak dan ladang kosong sebelum tiba di pagar belakang rumah lurah. Dengan ketangkasan yang tidak biasa, ia melompati pagar dan masuk ke belakang rumah. Langkahnya ringan, nyaris tanpa suara. Ia membuka pintu gudang dengan alat kecil dari dalam saku. Klik. Kunci terbuka. Di dalam gudang, ia menyalakan senter kecil dan menyusuri rak kayu yang berdebu. Ada koper tua, kotak penyimpanan, dan beberapa barang berlapis kain. Hingga akhirnya, ia menemukan kotak merah kecil di bawah tumpukan kardus. Ia membuka pelan. Cincin berlian itu ada di sana. Namun saat Yusuf hendak mengangkatnya, sesuatu membuatnya berhenti. Di bawah cincin, ada secarik kertas kusam. Ia membukanya. "Jika kamu menemukan ini, maka aku sudah terlalu jauh untuk kembali. Cincin ini bukan hanya milik siapapun, tapi kunci untuk membuka semua yang mereka tutup. Lindungi kebenaran." Yusuf menyipitkan mata. "J? Siapa J?" Ia segera memotret isi kotak itu, lalu mengembalikannya persis seperti semula. Ia tak ingin mencuri, hanya mengumpulkan bukti kuat untuk saatnya nanti.
Malamnya, Yusuf duduk bersama Pak Gito di beranda rumah kayu kecil. Angin malam berhembus, membawa aroma dedaunan dan bau tanah basah. Aku sudah lihat sendiri, Pak. Cincin itu disimpan di gudangnya. Pak Gito tercenung. Berarti benar. Cincin itu bukan sekadar hilang tapi sengaja disembunyikan. Tapi untuk apa? Karena dia terlibat, Pak. Mungkin sebagai bagian dari kelompok atau menutupi jejak orang lain yang lebih besar. Pak Gito menatap Yusuf lekat-lekat. Kamu tahu ini bisa membahayakan kamu dan Mbah Tarmi? Yusuf mengangguk. Tapi kalau saya diam, Mbah saya akan tetap jadi orang yang dicurigai seumur hidupnya. Dan orang seperti Yanti akan terus merasa tak tersentuh. Pak Gito menepuk bahu Yusuf. Kamu anak yang kuat. Yusuf hanya tersenyum tipis. Ia tidak merasa kuat. Ia hanya tidak mau menyerah pada ketidakadilan. Di tempat lain, Yanti membuka pintu rumah dengan terburu-buru. Wajahnya gelisah. Ia berjalan cepat ke kamar dan membuka lemari. Dari sana ia mengambil ponsel yang tersimpan dalam tas tersembunyi. Ia menekan nomor. Dia sudah tahu, bisiknya lirih. Dia sudah mulai mengendus. Kita harus segera. Suara dari seberang terdengar tegas. Jangan panik, kita punya cara lain. Kalau perlu, singkirkan dia. Wajah Yanti pucat. Apa maksudmu? Dia cucu si tua Rinta itu. Tapi dia juga mantan tentara, Yanti. Dan kamu tahu apa yang bisa dilakukan seorang intel jika dia benar-benar menyelidiki sampai ke akar. Telepon terputus. Yanti terduduk di lantai, napasnya tersengal. Perlahan ia menatap cermin di kamarnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia takut. Hujan turun perlahan di desa Karangjati sore itu. Rintik-rintik air menari di atas genteng rumah, menimbulkan irama alam yang menenangkan bagi sebagian orang, namun tidak untuk Yusuf. Ia duduk di ruang tengah, memandangi jendela yang berkabut, pikirannya melayang jauh. Tadi pagi ia mendapat kiriman email tanpa nama. Isinya hanya 2 kalimat. Berhentilah sebelum semuanya terlambat. Kamu bukan tandingan kami. 1 kalimat tambahan menyusul 5 menit kemudian. Mbahmu bisa hilang seperti barang bukti itu. Tangan Yusuf mengepal di atas meja. Nadinya berdegup kencang. Ia bukan orang yang mudah diancam. Tapi jika sudah menyangkut Mbah Tarmi, darahnya mendidih. Ia berdiri, langsung menuju kamar belakang tempat laptop dan alat-alatnya disimpan. Ia membuka folder investigasi, lalu mengakses data pengirim anonim. Tapi seperti yang diduganya, pesan itu datang dari server yang sulit dilacak, tanda tangan seorang profesional. Ini bukan kerjaan amatiran. Yusuf tahu satu hal pasti. Ia diawasi. Di warung, Mbah Tarmi tetap melayani pelanggan seperti biasa. Meski hati masih was-was, ia berusaha menampakkan senyum. Tapi di balik itu, tubuhnya mulai terasa lelah. Malam-malam sulit tidur, siang harus tetap berdiri, dan omongan orang yang masih kadang terdengar menusuk telinga. Bu Tarmi, jangan terlalu capek, kata Bu Sari. Tetangga yang baru-baru ini mulai kembali berani mampir. Ndak apa-apa, Bu. Justru kalau di rumah terus, Mbah malah makin stres. Jawabnya sambil mengangkat termos. Dari kejauhan, Yusuf memperhatikan. Ia berdiri di balik pohon mangga, memperhatikan siapa saja yang mendekati warung. Matanya tajam, mengamati dengan detail setiap gerakan. Ia tahu, jika musuh mulai mengancam secara pribadi, maka segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk sabotase atau penyusupan. Dan benar saja, seorang pria asing tampak lewat, berpura-pura membeli gorengan. Tatapannya tidak biasa. Ia menyebut nama Mbah Tarmi dengan nada terlalu akrab, lalu memandang sekeliling seperti sedang mencari seseorang. Yusuf mencatat wajah pria itu dalam benaknya. Malam harinya, Yusuf menyusup ke bagian belakang balai desa. Ia tahu, di dalam ruangan kecil yang terkunci itu, terdapat data proyek dan dokumentasi kegiatan desa, termasuk laporan keuangan dan pengadaan barang. Dengan alat sederhana, ia membuka kunci dan menyelinap masuk. Di dalam, ia menemukan berkas yang menyebut nama Yanti sebagai pengelola program bantuan investasi UMKM Berlian 3 tahun lalu.
Dana yang dialokasikan besar, tapi laporan pertanggungjawabannya menghilang dari sistem digital. Yusuf memotret dokumen, lalu menyalin file dari komputer desa ke flash disk. Namun tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Yusuf mematikan lampu dan menahan napas. Pintu dibuka. Loh, kok lampunya mati ya? Suara seseorang, laki-laki muda, mungkin penjaga malam. Yusuf bergerak cepat, menyelinap keluar lewat jendela kecil di belakang. Ia tahu, malam ini bisa jadi awal dari permainan yang lebih berbahaya. Tapi ia tidak gentar. Keesokan paginya, Mbah Tarmi ditemukan menangis di depan rumah. "Kenapa, Mbah?" tanya Yusuf cemas. Mbah Tarmi menunjuk ke pagar. Di sana tergantung bangkai ayam dengan darah menetes, serta kertas bertuliskan, "Ini baru permulaan." Warga berdatangan, heboh, tetapi tidak ada yang berani menyentuh atau menghapusnya. Semua menatap Yusuf, berharap ia yang bergerak. Yusuf langsung membawa bangkai itu ke kamar belakang. Ia memotret, lalu mengirim ke kontak khusus. Atasan lamanya di TNI AD, yang masih aktif di divisi intelijen. Ancaman nyata. Target keluarga saya. Mohon backup informasi internal siapa saja yang terkait kasus berlian 3 tahun lalu. 1 jam kemudian, jawaban masuk. Hati-hati. Nama Yanti masuk dalam daftar pengawasan pasif. Suaminya terhubung dengan mantan petinggi PT Daya Emas. Kemungkinan besar mereka masih jalankan jaringan, terutama di daerah terpencil. Yusuf menutup laptop pelan. Ia sadar, ini bukan cuma soal membersihkan nama neneknya, ini soal menghentikan jaringan kejahatan lama yang menyaru dalam wajah kekuasaan lokal. Sore itu, ia menemui Pak Gito kembali. "Pak, saya butuh bantuan. Saya butuh saksi," katanya lugas. Pak Gito menatap Yusuf lama, lalu mengangguk. "Saya siap. Saya butuh Bapak bersedia bersaksi bahwa Yanti pernah menunjukkan cincin itu sebelum hilang dan sebelum ia tuduh mbah saya." Pak Gito menarik napas dalam. "Itu berarti saya akan langsung berhadapan dengannya. Tapi kalau itu yang bisa membersihkan nama mbahmu, saya bersedia." Yusuf menggenggam tangan Pak Gito. "Saya tidak akan biarkan Bapak sendirian, tapi kita harus segera. Karena saya yakin mereka sedang merencanakan langkah berikutnya." Dan malam itu, langkah itu datang. Rumah Yusuf dilempari batu, kaca jendela pecah. Seseorang meneriakkan kata-kata kotor dari luar pagar lalu kabur. Dalam hitungan detik warga berdatangan. Tapi pelaku sudah tak terlihat. Yusuf berdiri di depan rumah, memegang batu di tangannya. Di salah satu sisi batu itu tertulis pesan kecil, "Bungkam atau nyawa yang melayang." Mbah Tarmi menangis lagi malam itu. Tapi kali ini, tangisnya bukan karena lemah, melainkan karena ketakutan akan kehilangan satu-satunya cucu yang ia punya. Cukup, ya. Mbah rela di penjara, asal kamu nggak kenapa-kenapa." Yusuf memeluk neneknya erat. Suaranya bergetar, tapi tegas. "Tidak, Mbah. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Kalau kita diam, maka semua ini akan terus terjadi ke orang lain." Dan malam itu, Yusuf menatap langit dari atap rumah, menggenggam cincin palsu yang bentuknya menyerupai yang asli. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Ia akan menukar permainan mereka, dengan jebakan yang tak bisa mereka hindari. Hari itu, langit desa Karangjati tampak berbeda. Tidak mendung, tidak juga cerah. Seolah tahu bahwa pagi ini bukanlah pagi biasa. Di balai desa yang disulap menjadi ruang sidang darurat, orang-orang mulai berkumpul. Tak seperti biasanya, mereka berdatangan dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Sebagian dengan rasa kasihan, sisanya membawa tatapan mencemooh. Di kursi depan, Mbah Tarmi duduk mengenakan kebaya tua warna coklat gelap. Kerudung lusuh menutupi rambut putihnya yang setengah tersisir. Wajahnya menunduk, kedua tangan menggenggam tas anyaman kecil pemberian almarhum suaminya puluhan tahun lalu. Di sebelahnya duduk Yusuf, dengan kemeja biru muda dan mata tajam menatap sekeliling. Mbah ini grogi banget," bisik Mbah Tarmi pelan. Yusuf menggenggam tangan neneknya. "Mbah cuma perlu duduk dan jujur. Sisanya, biar aku yang urus."
Hakim desa, Pak Arwan, duduk di kursi tinggi dengan 2 anggota majelis kecil di sampingnya. Sidang ini tidak resmi dari pengadilan negeri, namun di desa, keputusan balai bisa berpengaruh besar terhadap reputasi. Dan itulah yang paling ditakuti oleh Mbah Tarmi, nama baiknya. Sementara itu, Yanti melangkah masuk. Wajahnya tegang, tapi tetap angkuh. Ia memakai setelan kebaya mewah warna emas, rambutnya disanggul tinggi, bibir merah menyala. Di belakangnya, 2 pria berbadan besar berdiri diam. Salah satunya tampak seperti pria yang Yusuf lihat di warung beberapa hari lalu. Yusuf langsung waspada. Sidang dibuka dengan pembacaan tuduhan oleh ketua adat desa. Mbah Tarmi, warga RT 2 RW 1, dituduh mencuri cincin berlian milik ibu, Yanti, yang disimpan dalam laci kamar dan dinyatakan hilang 2 minggu lalu. Mbah Tarmi menatap tanah. Cincin itu, lanjut ketua adat, dikatakan memiliki nilai tinggi dan merupakan warisan keluarga. Tanpa adanya saksi yang melihat, tuduhan tetap diajukan karena Ibu Yanti menyatakan bahwa hanya Mbah Tarmi yang pernah masuk ke rumahnya hari itu. Yusuf bangkit. Saya mohon izin berbicara sebagai pendamping dan keluarga. Pak Arwan mengangguk. Silakan, Nak Yusuf. Yusuf berdiri tegak, lalu membuka map berisi bukti-bukti yang telah ia kumpulkan. Saya ingin mengajukan fakta bahwa tidak ada satupun bukti fisik yang menunjukkan bahwa nenek saya membawa atau menyimpan cincin tersebut. Justru, saya punya saksi dan data bahwa Ibu Yanti pernah menyimpan cincin itu secara sembunyi-sembunyi di gudangnya. Dan ada rekaman video yang membuktikan hal itu. Orang-orang mulai berbisik, Yanti berdiri cepat. Itu fitnah, itu hasil rekayasa. Dia kan mantan tentara, pasti bisa manipulasi semua. Tolong tenang, Bu Yanti, ujar Pak Arwan. Yusuf menyalakan proyektor mini dari tasnya. Di layar kecil yang dipasang di dinding balai desa, video rekaman drone ditampilkan. Yanti memasuki gudang malam hari, membawa kotak merah kecil. Semua mata tertuju pada layar. Mungkin Bu Yanti bisa menjelaskan. Untuk apa membawa cincin yang katanya dicuri ke gudang belakang rumah? Yanti memucat. Itu cuma perhiasan biasa. Bukan cincin yang hilang. Tapi bentuk dan kotaknya identik, Bu. Dan saya punya foto close-up-nya. Sambung Yusuf sambil menunjukkan foto cincin dari kotak merah. Pak Arwan menoleh ke Yanti. Apakah benar, Bu Yanti? Yanti terdiam. Napasnya memburu. Pak Gito, yang duduk di kursi saksi, diundang maju. Dengan suara gemetar, ia bersaksi. Saya pernah melihat sendiri cincin itu dikenakan Bu Yanti dalam sebuah acara 2 minggu lalu, setelah katanya hilang. Saya yakin itu cincin yang sama, karena batu biru di tengahnya sangat mencolok. Yanti langsung membantah. Bohong, dia dendam sama saya karena tidak saya pilih jadi pengurus RW. Yusuf tak tinggal diam. Ia keluarkan satu kartu terakhir, print out data dari sistem pengadaan desa, yang menunjukkan pengaliran dana fiktif ke rekening milik suami Yanti dari proyek investasi berlian. Bu Yanti, cincin itu bukan hanya milik pribadi, tapi bagian dari bukti kasus penipuan 3 tahun lalu. Dan saya punya bukti keterlibatan suami Anda. Gemetar mulai merambat ke tangan Yanti. Kalau saya serahkan semua ini ke pihak berwenang, Anda bukan hanya dituduh memfitnah, tapi juga terlibat dalam penghilangan barang bukti kejahatan besar, ucap Yusuf tajam. Semua mata kini beralih pada Yanti. Suasana ruang sidang hening. Namun sebelum sempat Yanti menjawab, salah satu pria berbadan besar di belakangnya bergerak cepat. Ia melangkah ke depan dengan langkah berat, lalu brak. Ia membalikkan meja saksi dan meraih Yusuf. Teriakan pecah. Orang-orang panik. Yusuf berusaha melawan, namun pria itu terlatih. Ia mendorong Yusuf ke dinding, lalu berbisik di telinganya. Kau tidak tahu siapa yang kau lawan. Namun, dari arah belakang, Pak Gito menghantam pria itu dengan tongkat kayu. Yusuf langsung bergerak, memiting lengan lawannya dan menjatuhkannya ke tanah. 3 orang warga ikut membantu menahan pria itu. Pak Arwan berdiri, marah. Ini sidang adat.
Siapapun yang membawa kekerasan ke sini akan ditindak. Pria itu digelandang keluar. Yanti kini panik. Saya tidak tahu. Itu bukan urusan saya, teriaknya. Yusuf menatap lurus. Tapi Bu tahu cincin itu bagian dari jaringan kriminal. Dan Bu memilih bungkam. Mbah Tarmi masih duduk, tubuhnya gemetar. Tapi kali ini, bukan karena takut. Melainkan karena haru. Ia memandang cucunya dengan mata berkaca-kaca. Pak Arwan mengetukkan palu. Sidang akan diskors sampai minggu depan untuk evaluasi bukti. Tapi sementara ini, tuduhan terhadap Bu Tarmi ditangguhkan sampai ada keputusan lebih lanjut dari pengadilan kabupaten. Mbah Tarmi menunduk. Yusuf meraih tangannya. Mbah bebas sementara. Tapi kita belum selesai. Masih ada yang harus diungkap, ucap Yusuf lirih. Dan di luar balai desa, angin kembali berhembus. Tapi kali ini, membawa arah baru. Malam setelah sidang itu, Desa Karangjati berubah suasana. Rumah-rumah mulai menutup pintu lebih awal. Obrolan warga yang biasanya ramai di warung kopi mendadak sunyi. Orang-orang hanya berani berbisik tentang apa yang terjadi di balai desa. Tentang cincin, tentang Yanti, dan tentang Yusuf. Di rumah kecil di ujung dusun, Mbah Tarmi duduk memandangi lampu teplok. Tangannya memutar tas anyamannya yang sudah usang. Wajahnya lesu, pikirannya bercampur aduk. Yusuf masih di kamar, menyalin data dari flash disk ke laptop cadangan. Dari luar, suara aneh terdengar. Krek, krek, langkah pelan. Tidak seperti biasa. Yusuf langsung mengambil pisau lipat dari meja dan bergerak pelan ke jendela. Ia mengintip. 2 pria bertopi hitam berdiri di pinggir pagar, seperti sedang menunggu sesuatu. Yusuf melihat mereka membawa jeriken. Matanya membelalak. Bensin. Tanpa pikir panjang, Yusuf keluar lewat pintu samping, melompati pagar belakang dan mendekat dari arah gelap. Ia memutar jalan agar mengapit mereka dari belakang. Pria pertama baru saja menuangkan isi jeriken ke tanah saat Yusuf menerjang, menjatuhkannya dengan pukulan siku ke leher. Pria kedua melawan, namun Yusuf menangkis dan menghantam rusuknya dengan lutut. Teriakan pecah, beberapa warga keluar rumah. Dalam hitungan detik, para pria itu kabur ke semak-semak. Yusuf berdiri di antara genangan bensin yang nyaris disulut. Seseorang mencoba membakar rumah mereka. Pagi harinya, Yusuf menemui Pak Arwan dan polisi sektor desa. Saya mohon perlindungan sementara untuk mbah saya. Rumah sudah tidak aman, kata Yusuf tegas. Pak Arwan mengangguk. Kami akan tempatkan 1 petugas berjaga malam ini. Tapi, Nak Yusuf, ini sudah melewati batas. Kau sadar siapa yang sedang kau lawan? Yusuf menatap lurus. Saya sadar. Dan saya juga tahu, kalau kita terus diam, maka yang berikutnya bisa jadi anak atau istri kalian. Pak Arwan menghela napas. Ia tidak bisa menyangkal itu. Sore itu, Yusuf memacu motornya ke kota kabupaten. Ia bertemu dengan seseorang di tempat parkir terbengkalai dekat terminal lama. Orang itu mengenakan jaket lusuh dan topi. Namanya Seno, kontak lamanya dari unit intelijen, yang kini menyamar sebagai pengemudi ojek daring. Yusuf, kau keterlaluan. Tahu? Seno membuka percakapan dengan nada kesal. Kau gali lubang di tanah tempat ular tidur. Aku perlu tahu, Sen, siapa dalangnya. Apa benar Yanti cuman pion? Tanya Yusuf. Seno mengangguk pelan. Iya. Dia bukan otak utama, tapi suaminya, Darmawan, mantan direktur operasional PT Daya Emas. Mereka menggelapkan berlian, lalu mencuci uang lewat proyek desa-desa kecil. Karangjati, salah satunya. Yusuf mencatat cepat. Seno melanjutkan, dan cincin yang hilang itu bukan sekadar hiasan. Itu barang bukti utama, karena di bagian dalam cincin itu tertanam chip mikrodata transaksi gelap. Itu sebabnya mereka panik ketika cincin itu hilang. Mereka pikir ibumu membawanya. Mbahku. Ya, nenekmu, Seno mengoreksi. Dan sekarang, mereka ingin lenyapkan semua yang tahu. Yusuf terdiam, napasnya berat. Seno memberikan amplop.
Ini salinan daftar transaksi. Kalau ini bocor, Darmawan bisa habis. Tapi juga bisa jadi kalian dihabisi lebih dulu. Kembali ke desa malam harinya, Yusuf mendapati rumah dalam keadaan gelap. Jantungnya berdegup kencang. "Mbah!" panggilnya. Panik, tidak ada jawaban. Ia menyelinap masuk. Lampu rusak, jendela rusak, tapi tidak ada jejak darah atau perkelahian. Di atas meja hanya ada satu benda. Sebuah foto tua Mbah Tarmi dan Yusuf kecil, tertusuk pisau kecil di tengahnya. Di balik foto itu, tulisan tangan rapi. "Kita ambil dia. Kalau kau buka mulut, mayatnya yang kau temukan." Darah Yusuf mendidih. Tapi ia tahu, panik tidak akan menyelamatkan Mbah Tarmi. Ia duduk, tarik napas, lalu membuka laptopnya. Ia mulai menyusun rencana. Kali ini, ia akan menyerang balik. Tengah malam, Yusuf kembali menemui Pak Gito. "Pak, saya butuh bantuan. Saya harus tahu di mana Darmawan sembunyiin Mbah." Pak Gito mengangguk pelan. "Aku dengar dari orang dalam. Dia punya villa tersembunyi di perbukitan Batu Lintang. Dulunya tempat transit proyek pertambangan. Sekarang jarang dipakai." Yusuf langsung berdiri. "Saya akan ke sana malam ini." Pak Gito menahan lengannya. "Jangan sendirian, aku ikut." Dengan hanya bermodalkan senter dan senjata darurat, Yusuf dan Pak Gito menyusup ke perbukitan. Jalanan curam dan gelap. Ular dan serangga jadi penghalang kecil dibanding ancaman di depan. Mereka sampai di depan villa tua bercat abu-abu. 2 mobil hitam terparkir. Yusuf mengintip dari balik semak. Di dalam terlihat 2 pria berjaga. "Bapak tetap di sini." "Saya masuk dari belakang," bisiknya. Dengan ketenangan seorang mantan intel, Yusuf menyusup masuk lewat dapur yang tidak terkunci. Ia mendengar suara, cepat bawa dia ke ruang bawah tanah. Sebelum anak itu datang. Mbah Tarmi, Yusuf bergerak cepat. Ia menjatuhkan satu penjaga dengan kain beracun dari kantongnya, lalu menyelinap ke ruang bawah. Di sana, ia melihat Mbah Tarmi duduk di kursi, tangan terikat. "Mbah," bisiknya. Air mata Mbah Tarmi mengalir. Tapi ia kuat. Jangan pikirkan Mbah. Pergi saja." "Ndak Mbah, kita pulang." Yusuf memotong tali, lalu menggendong Mbah Tarmi keluar. Namun alarm berbunyi. Mereka ditemukan. Di luar Pak Gito, melihat kilatan lampu dan suara teriakan. Ia langsung menyalakan petasan besar yang dibawanya dari rumah. Ledakan kecil menarik perhatian penjaga lain. Yusuf memanfaatkan momen itu untuk kabur ke belakang. Namun satu pria mengejarnya. Terjadi perkelahian sengit di tengah kebun kopi. Yusuf melawan habis-habisan, melindungi Mbah Tarmi dengan tubuhnya sendiri. Akhirnya, pria itu tumbang. Dan Yusuf, dengan tubuh berdarah, memapah Mbah Tarmi turun bukit. Di bawah, Pak Gito sudah menunggu dengan motor. Mereka pulang. Dengan bukti. Dengan luka. Tapi juga dengan keberanian yang tak bisa dihentikan. Fajar baru menyapa desa Karangjati. Namun, cahaya mentari pagi itu tidak membawa kehangatan, yang terasa justru gelisah dan ketegangan di setiap sudut rumah warga. Kabar tentang Mbah Tarmi yang diculik dan diselamatkan Yusuf tersebar cepat. Namun tidak semua warga percaya. Ada yang tetap berpihak pada Yanti dan suaminya, menganggap Yusuf hanya mencari sensasi. Di dalam rumah kayu sederhana itu, Yusuf duduk di samping ranjang Mbah Tarmi yang terbaring lemah. Neneknya demam, tubuhnya menggigil, luka bekas ikatan masih membekas di pergelangan tangan. Tapi tatapan matanya tetap lembut saat menatap cucu satu-satunya. Kamu gak harus lawan mereka. Dunia ini keras, tapi kadang lebih baik kalah tapi selamat, bisik Mbah Tarmi. Yusuf menggenggam tangannya erat. "Mbah, selama aku masih bisa berdiri, aku akan buat mereka tahu siapa yang sebenarnya bersalah." Di atas meja, berkas-berkas data transaksi ilegal, daftar, nama-nama pejabat yang terlibat, hingga foto cincin dengan chip mikrodata sudah tersusun rapi. Yusuf tak lagi sendiri.
Ia sudah mengirimkan salinan data itu ke beberapa rekan intel dan wartawan di kota. Tapi satu hal masih mengganjal. Apa yang akan terjadi pada Mbah Tarmi setelah semua ini terungkap? Sore itu, Yusuf dihubungi oleh seseorang tak dikenal. Suara berat di ujung telepon. Kalau kau berani kirim data itu ke pihak berwenang, kami akan pastikan mbahmu tidak hidup lebih lama. Yusuf terdiam. Kalau kau bijak, bungkus semua itu, bakar, dan pergi dari Karangjati malam. Ini juga, kami akan beri uang kompensasi 2 miliar. Diam dan hidup nyaman. Telepon mati. Yusuf terduduk di teras rumah. Ia menatap langit jingga, mengingat masa kecilnya. Saat Mbah Tarmi berjalan kaki jauh ke sawah, hanya untuk membawakan nasi dan air untuknya. Saat neneknya menjahit seragam sekolah dari kain bekas tetangga. Semua perjuangan itu tak ternilai oleh angka. Yusuf menggertakkan gigi. 2 miliar untuk diam? Satu kata, tidak. Malam itu, Yusuf mengatur pertemuan rahasia di balai desa. Ia memanggil beberapa tokoh yang selama ini diam. Pak Arwan, Pak Gito, Ketua RW, bahkan beberapa pemuda yang dulunya meremehkannya. Ia berdiri di depan layar presentasi dengan sorotan lampu redup. Wajahnya tenang, namun matanya menyala. Saya tahu, sebagian dari kalian takut. Takut pada Darmawan. Takut pada nama besar Yanti. Tapi hari ini, saya bawa bukti. Bahwa semua yang mereka bangun hanya tumpukan kebohongan. Ia memutar video rekaman, pengakuan singkat dari salah satu anak buah Darmawan yang berhasil Yusuf rekam secara diam-diam. Di dalamnya, pria itu menyebutkan rute pengiriman berlian ilegal, penggunaan dana fiktif, hingga bagaimana mereka menjadikan desa-desa kecil seperti Karangjati sebagai jalur cuci uang. Ruangan hening, Pak Arwan berdiri. Wajahnya memucat. Ini lebih besar dari yang kita bayangkan. Dan ini, lanjut Yusuf sambil menunjukkan cincin berlian asli yang ditemukan di ruang bawah villa, adalah bukti terakhir. Di dalamnya tertanam chip data. Aku sudah kirim duplikatnya ke Kodam dan Komnas HAM. Pak Gito menepuk pundaknya. Kau anak baik. Bapaknya pasti bangga di sana. Tapi Yusuf belum selesai. Aku tahu, setelah malam ini, hidupku tidak akan pernah sama. Tapi yang aku lakukan bukan untuk balas dendam. Ini untuk Mbah Tarmi. Untuk semua orang kecil yang dijadikan kambing hitam. Semua yang hadir berdiri. Beberapa mengusap air mata. Bahkan Pak Arwan, yang selama ini terlihat netral, menggenggam tangan Yusuf. Kita bersamamu, Nak. Kami akan bersaksi jika dibutuhkan. Pukul 2 dini hari. Mobil hitam berplat palsu memasuki desa. Tapi kali ini, mereka disambut bukan oleh rumah yang gelap, melainkan puluhan warga yang berjaga di sepanjang jalan. Di tangan mereka, obor, tongkat, bahkan batu. Ketika Darmawan turun dari mobil, ia mendapati desa sudah bangkit. Kalian pikir bisa lawan aku? Bentaknya. Dari belakang warga, Yusuf melangkah maju. Bukan kami yang melawan. Ini keadilan yang datang menagih. Tiba-tiba, deru siren terdengar dari kejauhan. Beberapa mobil polisi dan satu truk tentara memasuki desa. Dari dalamnya keluar komandan dari Kodam setempat, membawa surat perintah penangkapan. Darmawan. Anda ditangkap atas dugaan penggelapan, pemalsuan dokumen negara, penyalahgunaan dana publik, dan percobaan pembunuhan. Yanti, yang turun dari mobil kedua, memucat. Tak sempat kabur, ia langsung diborgol bersama suaminya. Mbah Tarmi dibawa ke depan. Yusuf memapahnya. Ia menatap Darmawan yang kini tak lagi angkuh. Inilah balasan karena memfitnah seorang nenek penjual warung. Darmawan tertunduk, tak bisa berkata apa-apa. Beberapa hari setelah penangkapan itu, nama Mbah Tarmi dan Yusuf muncul di banyak media daring. Banyak yang memuji keberanian mereka. Beberapa universitas bahkan menawarkan beasiswa untuk cucu sang pahlawan desa. Tapi Yusuf menolak semua itu. Ia hanya ingin satu hal, kembali hidup tenang di desa kecilnya, bersama neneknya tercinta. Pada sebuah sore,
Di bawah pohon jambu biji yang tumbuh rindang di samping rumah, Mbah Tarmi duduk memintal benang sambil tersenyum. Sekarang kamu tenar ya. Ada wartawan kemarin nyariin kamu. Yusuf tertawa. Mbah, aku cuma cucu dari seorang nenek penjual warung. Dan aku bangga dengan itu. Mbah Tarmi mengusap kepala cucunya. Aku juga bangga punya cucu kayak kamu. Matahari perlahan tenggelam. Dan dari langit yang memerah, seolah semesta berbisik. Kejujuran dan keberanian tak pernah sia-sia. Desa Karangjati seolah menemukan nafas baru setelah penangkapan Darmawan dan Yanti. Rumah-rumah yang tadinya selalu tertutup kini mulai terbuka. Anak-anak kembali bermain di halaman, suara tawa terdengar dari warung-warung kopi, dan langit terasa lebih lapang dari sebelumnya. Namun tidak semua pulih secepat itu. Yusuf duduk di beranda rumah, memandangi sawah yang membentang hijau. Di tangannya, sebuah surat undangan dari Kejaksaan Tinggi. Ia diundang sebagai saksi utama dalam sidang besar, kasus pencucian uang yang melibatkan lebih dari 10 pejabat. Ia menghela napas panjang. Bukan karena takut, tapi karena lelah, karena sejak malam penangkapan itu, hidupnya berubah. Tidak semua warga menerima perubahan itu dengan mudah. Beberapa dari mereka, terutama yang dulunya dekat dengan Darmawan, kini bersikap dingin. Ada yang tak lagi menyapa, ada pula yang terang-terangan menyindir. Cucu siapa? Sok jadi pahlawan, kata salah satu warga saat Yusuf lewat di depan pos ronda. Yusuf hanya tersenyum tipis, walau hatinya menahan perih. Ia tahu, tidak semua orang bisa menerima kebenaran, terlebih jika kebenaran itu meruntuhkan kenyamanan mereka selama ini. Di dalam rumah, Mbah Tarmi semakin sering sakit-sakitan. Sejak penculikan itu, daya tahan tubuhnya melemah. Kadang, napasnya tersengal, dan malam-malamnya dipenuhi batuk panjang. Kamu jangan pikirin Mbah terus. Urus hidupmu sendiri. Aku sudah tua, katanya suatu pagi, sambil menyuap bubur dengan tangan gemetar. Yusuf memegang tangannya. Aku bisa urus semuanya nanti, Mbak. Tapi sekarang, cuma Mbah yang aku punya. Mata Mbah Tarmi berkaca-kaca. Tapi ia tak berkata apa-apa lagi. Hanya memandangi wajah cucunya dengan kasih yang tak terbatas. Hari-hari berlalu. Yusuf diundang ke berbagai forum. Beberapa organisasi mengajak bekerja sama. Bahkan ada tawaran dari Lembaga Anti Korupsi Nasional untuk bergabung sebagai tenaga ahli lapangan. Tapi Yusuf menolak semuanya. Ia lebih memilih membantu warga membangun kembali koperasi desa, membina UMKM kecil, dan menghidupkan kembali semangat gotong royong yang sempat hilang. Ia tahu, perjuangan melawan ketidakadilan bukan hanya soal membongkar skandal besar, tapi juga menyembuhkan luka-luka kecil yang tertinggal. Luka di hati masyarakat, luka karena kehilangan kepercayaan, luka karena saling curiga. Suatu malam, Pak Gito datang ke rumah Yusuf. Aku dengar kamu nolak tawaran kerja dari Jakarta? Yusuf mengangguk. Aku belum siap meninggalkan Mbah, dan aku masih pengen lihat desa ini berubah dari dalam. Pak Gito duduk, menyalakan rokok. Kamu tahu nggak, waktu Darmawan berkuasa, kita semua kayak orang buta. Takut, manut, nurut. Dan waktu kamu muncul, semua itu pecah. Yusuf hanya menunduk, tak merasa lebih baik dari siapapun. Tapi, lanjut Pak Gito, jangan salah. Perubahan itu mahal, kadang butuh waktu lama. Tapi kamu udah bikin celah cahaya masuk. Tinggal kita jaga supaya nggak padam. Keduanya terdiam lama. Langit malam bersih, bulan menggantung penuh. Seperti mata yang menyaksikan dari kejauhan. 3 hari kemudian, Yusuf menerima kabar dari rumah sakit. Hasil pemeriksaan Mbah Tarmi menunjukkan bahwa ia mengalami komplikasi paru-paru serius. Butuh perawatan intensif dan biaya tak sedikit. Yusuf terduduk di tangga rumah sakit. Untuk pertama kalinya, ia merasa goyah. Perjuangannya membongkar kasus besar, menyelamatkan nama baik neneknya. Semuanya tak cukup untuk melawan kenyataan bahwa waktu neneknya mungkin sudah tak panjang lagi. Ia mengingat masa kecil. Saat dirinya tersesat di pasar dan Mbah Tarmi mencarinya seharian,
Saat hujan deras dan mereka berdua tidur beralaskan karung goni. Saat neneknya menjahitkan baju ulang tahun pertamanya dari taplak meja bekas. Tangis Yusuf pecah di malam itu. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena belum sempat membalas semuanya. Beberapa hari kemudian, sebuah donasi besar datang dari organisasi kemanusiaan dikirim oleh salah satu wartawan yang pernah mewawancarainya. Biaya pengobatan Mbah Tarmi pun ditanggung. Namun, yang lebih membuat Yusuf terkejut adalah kiriman surat dari seorang wanita bernama Rani, putri Darmawan yang tinggal di luar negeri. Ia menulis, "Aku malu atas apa yang dilakukan orang tuaku. Aku tahu itu tak bisa menghapus kesalahan mereka, tapi aku ingin mengatakan bahwa tidak semua dari keluarga kami membenarkan perbuatannya. Tolong, teruskan perjuanganmu. Karena di setiap desa yang kamu selamatkan, ada anak-anak seperti aku yang ingin hidup di dunia yang lebih jujur." Yusuf menutup surat itu, menatap langit. Mungkin luka ini tak akan pernah benar-benar hilang. Tapi jika dari luka itu lahir kekuatan untuk menyembuhkan orang lain, maka ia tak akan sia-sia. Pada suatu pagi, saat angin berhembus lembut dan daun-daun jambu berguguran, Yusuf duduk di samping ranjang Mbah Tarmi. Ia memegang tangan keriput itu dengan penuh kasih. Mbah Tarmi tersenyum, meski tubuhnya lemah. Nanti kalau Mbah nggak ada, kamu jangan sendiri terus, ya. Hidup itu panjang, jangan cuma diisi dendam dan kebenaran. Sisakan juga ruang untuk bahagia. Yusuf mencium tangannya. Iya, Mbah, aku janji. Dan pagi itu, Mbah Tarmi tertidur. Dengan senyum tenang. Hari itu, langit Karangjati mendung. Tapi tak ada hujan. Warga berjejer rapi di sepanjang jalan desa, mengenakan pakaian sopan dan membawa bunga di tangan. Di tengah-tengah mereka, Yusuf berjalan pelan, memapah keranda kayu sederhana yang memuat tubuh Mbah Tarmi. Wajahnya tenang, tapi matanya sembab. Setiap langkah adalah desah rindu, setiap detak jantung adalah kenangan. Tak ada iring-iringan mewah, tak ada kamera media. Tapi setiap hati yang hadir, mengiringi dengan doa. Di pemakaman belakang bukit kecil tempat Mbah Tarmi biasa memetik daun jambu, Yusuf menggali tanah sendiri, menolak bantuan siapapun. Tangannya kotor, tubuhnya lelah. Tapi, ia ingin memberikan penghormatan terakhir dengan tangannya sendiri. Saat liang lahat tertutup, Yusuf menunduk, membisikkan doa. Terima kasih, Mbah. Untuk segalanya, aku akan jaga semua yang Mbah ajarkan. Hari-hari berikutnya sunyi, rumah, kayu itu kini terasa luas dan kosong. Tanpa suara batuk kecil di pagi hari, tanpa aroma wedang jahe di sore hari, tanpa suara gemerisik kain sarung yang disetrika Mbah Tarmi sambil menyanyikan lagu Jawa pelan-pelan. Tapi Yusuf tahu, Mbah Tarmi tak pernah benar-benar pergi. Ia masih tinggal dalam setiap jendela rumah, dalam setiap tumpukan bumbu dapur, dalam setiap luka yang mengajarkan keteguhan. Dan yang paling kuat dalam hati Yusuf sendiri. Beberapa minggu kemudian, Yusuf menulis surat pengunduran diri dari dunia militer dan intelijen. Ia telah membuat keputusan. Ia tidak akan kembali ke Jakarta, tidak akan mengejar karier besar atau jabatan strategis. Ia memilih sesuatu yang lebih kecil, tapi jauh lebih bermakna. Ia membangun kembali warung Mbah Tarmi. Bukan sekadar tempat jualan, tapi menjadi pusat belajar masyarakat untuk berbagi ilmu, membina anak-anak muda, dan mengajarkan keberanian serta kejujuran. Ia menamai tempat itu Warung Tarmi, Sekolah Kehidupan. Di tembok depannya terpampang tulisan besar, kejujuran. Itu tidak selalu menang cepat, tapi selalu menang pasti. Setiap sore anak-anak desa datang, membaca buku, bermain, mendengarkan cerita. Yusuf duduk bersama mereka, kadang mengajar menulis, kadang hanya mendengarkan curahan hati mereka. Om Yusuf, Mbah Tarmi itu siapa? Tanya seorang anak kecil. Yusuf tersenyum. Ia menunjuk foto tua yang tergantung di dinding. Itu nenekku. Orang paling jujur yang pernah aku kenal. Dia nggak pernah punya banyak harta, tapi hatinya kaya. Karena dia berani, meski sendirian. Anak-anak terdiam.
Beberapa menatap foto itu penuh kagum. Yusuf melanjutkan, "Kalau kalian besar nanti, dan dunia mulai membingungkan, ingat satu hal. Kebenaran itu sederhana. Tapi untuk menjaganya, butuh hati yang kuat. Seperti Mbah Tarmi. Tahun-tahun berlalu. Desa Karangjati berubah. Kini ada koperasi petani, perpustakaan desa, bahkan program beasiswa yang dinamai Tarmi Foundation. Semua atas inisiatif Yusuf dan warga. Tapi yang paling menggetarkan adalah perubahan hati. Banyak warga yang dulu ragu, kini menjadi pelindung, nilai-nilai baru. Gotong royong kembali hidup, kecurigaan perlahan pudar, dan rasa malu untuk jujur berganti menjadi kebanggaan. Pada suatu malam, Yusuf duduk di beranda warung, menatap bintang. Ia memegang kotak kecil yang ditemukan di lemari tua Mbah Tarmi. Di dalamnya hanya ada sepucuk surat lusuh. Kalau suatu hari kamu membaca ini, berarti aku sudah nggak ada. Tapi kamu harus tahu, kamu adalah anak yang baik. Aku nggak pernah bangga karena kamu menang. Aku bangga karena kamu tidak menyerah. Jangan pernah jadi orang besar. Jadilah orang yang membuat orang lain merasa berarti." "Mbak." Air mata Yusuf mengalir pelan. Bukan karena sedih, tapi karena ia tahu warisan terbesar bukanlah harta, bukan nama atau kuasa, tapi hati yang tak tergoyahkan meski dunia menggempur. Dan di malam sunyi itu, di tengah desa kecil yang pernah dilanda, dusta, lahirlah kembali harapan dari warung tua, dari kisah sederhana, dan dari seorang cucu yang menepati janjinya pada seorang nenek.